malam telah menyelesaikan satu bacaan, satu buku penuh ya, dengan lancar semuanya ya, disambung. Kemudian adalah materi bagaimana kita memiliki ada 4 skill agar kita mudah bahagia. Saya langsung lanjut saja ya Bunda Pita ya, bisa ya? Saya langsung lanjut saja agar tidak ada jeda ya Bunda Pita, bisa? Layarnya sudah tampil sesuai permintaan Bunda Pita? Ya. Bagaimanakah Bapak Ibu agar kita mempunyai cara ya, kita mudah sekali. Siap lanjut Bunda Dian. Siap Bunda Dian. Kita mudah sekali ya menyelesaikan ada persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita hanya 5 menit saja gitu ya. Akhirnya kita punya skill ya. Skill apa nih? Skill selesai. Selesai dari banyak persoalan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa dulu ya Bapak Ibu, semoga Allah mudahkan kita paham ilmu ini dan kemudian kita mudah sekali praktek pula ya. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wal tatamil lisani yafqahu qouli amma ba'd. Sholawat serta salam juga ya Bapak Ibu kita curahkan kepada beliau junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk golongan yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua, perlu kita ketahui bahwa banyak sekali orang yang ingin sukses ya. Tentunya diuji dulu nih sama Allah. Diuji apa nih? Diuji kepantasannya dengan adanya tumbukan-tumbukan atau persoalan-persoalan. Tujuan Allah itu sebenarnya apa? Tujuannya adalah agar kita mempunyai ada otot-otot kekuatan karena akan membawa yang namanya maunah, yang membawa namanya titipan Allah nih. Makanya kita harus kuat, harus powerful, harus yang namanya itu mempunyai energi brilian. Makanya pada saat kita diuji oleh Allah, diujinya apa saja nih? Ya, contoh misalnya kena tipu ya. Kemudian yang kedua, uang yang dalam jumlah besar ya dipinjam oleh seseorang tidak juga kunjung dikembalikan. Ya, kemudian apalagi suami istri tak setia. Ya, tumbukan-tumbukan itu ada aja ya di kehidupan kita. Kemudian apalagi ada anak yang tiba-tiba ada kasus nih, kena kasus ya di sekolahannya. Itu kan menjadi ada cukup ya, enggak nyaman di kepala gitu ya. Ada yang seperti itu ya. Kemudian apalagi ada penagih hutang, penagih amanah gitu ya, yang berjilid-jilid gitu ya. Tiap hari ada aja yang nagih gitu ya. Seperti enggak selesai-selesai nih. Ini kan termasuknya ada tumbukan gitu ya. Kemudian apalagi banyak sekali beragam persoalan yang terjadi sebenarnya adalah untuk menguji mental kita semua Bapak Ibu kalau kita tahu. Makanya jangan ada keluhan saat kita masih ada tumbukan. Karena kalau ada keluhan yang terjadi, nanti persoalannya tidak akan pernah selesai. Karena pada saat berkeluh dan berkesah, di sana kita masih menarik kembali, masih memanggil ya, masih mendatangkan kembali persoalan-persoalan yang tidak nyaman lagi hadir di kehidupan kita Bapak Ibu semua. Makanya pada saat ada tumbukan yang harus kita lakukan adalah jurus-jurus magnet rezeki Bapak Ibu ya. Dengan apa nih? Dengan istighfar ya, dengan kemudian kita masuk gua keajaiban, kemudian dengan doakan orang tersebut, itu adalah untuk menetralkan dari adanya energi-energi bubur yang kemudian akan tertarik datang lagi kepada diri kita. Dan kemudian pada waktu kita netralkan dengan jurus-jurus magnet rezeki, akhirnya nanti akan banyak sekali keajaiban yang berdatangan. Tetapi ternyata banyak orang yang tidak paham dengan adanya rahasia ini Bapak Ibu. Akhirnya ya, selanjutnya apa nih Bapak Ibu? Alhasil banyak orang yang tidak lulus menembus gerbang keajaiban yang saat kena bungkus permen tadi ya, yang terjadi adalah pertama bisa jadi putus asa, menyalahkan ada pihak luar, apalagi akhirnya riadohnya tidak dijalankan, pesimis. Padahal riadoh kan penting untuk apa nih? Menyuntik bawah sadar dengan adanya kabar-kabar gembira dari Allah melalui kitab suci Al-Quran yang kita bacakan gitu kan, agar nanti tumbuh adanya optimis.
Tetapi rahasia ini banyak yang tidak tahu Bapak Ibu. Akhirnya selesai dari Riyadhah tambah pesimis lagi nih, turun kelas energinya. Yang selanjutnya tidak menjadi orang yang spesial lagi gini Bapak Ibu ya. Akhirnya menjadi orang yang tidak spesial lagi Bapak Ibu. Nah, yang merugi siapa? Tentunya kita sendiri yang tidak melanjutkan ada kegiatan baik tersebut gitu ya, kegiatan baik ini. Nah, Bapak Ibu semua, kabar baiknya nih Bapak Ibu, saat ada tumbukan terjadi, ada persoalan terjadi, ada 4 langkah yang nanti Bapak Ibu bisa praktekkan untuk membenahi diri guna membuka bungkus permen nih saat ada persoalan-persoalan hidup terjadi. Untuk apa Bapak Ibu? Agar layar mental kita menjadi menguat. Saya sampaikan layar mental itu di sana ada otot-otot ya, yang akhirnya nanti bisa bertumbuh dan ajaib. Nah, 4 skill itu apa saja Bapak Ibu? 4 skill itu adalah yang pertama ya. Bapak Ibu bisa catat ya, skill yang pertama adalah Bapak Ibu untuk mempunyai skill menerima kenyataan. Makanya Ustadz Nas membekali dengan keren. Ini ikhtiarnya agar kita belajar menerima kenyataan. Ya, tidak ada keluhan, tidak ada menyalahkan keluar gitu ya. Nah, sebelum melangkah menangani persoalan, awali step pertama Bapak Ibu, cobalah munculkan skill menerima kenyataan Bapak Ibu. Skill ini yang paling utama yang membutuhkan energi besar sebenarnya. Karena enggak bisa semua orang, belum tentu semua orang bisa Bapak Ibu untuk bisa menerima kenyataan ya. Nah, makanya kalau Bapak Ibu bisa ya, yang terjadi nanti akhirnya powerful energinya. Nah, pada saat Bapak Ibu bisa menerima kenyataan, Bapak Ibu memang membutuhkan energi yang besar. Ada effort ya, ada usaha ikhtiar yang cukup tinggi. Dan ternyata banyak orang yang belum bisa sampai ke titik ini mental spiritualnya Bapak Ibu. Banyak yang belum bisa. Makanya saya ingin Bapak Ibu menyimak materi ini agar Bapak Ibu nanti bisa untuk memiliki skill yang pertama ini Bapak Ibu, yaitu skill menerima kenyataan. Nah, berdasarkan pengamatan ya dari banyak konsultasi ya, ataupun juga ada orang yang cerita ke saya ya, atau juga ada yang kemudian kayak kemarin ketemu ya, ada di TPS dan lain-lain ya, ternyata skill menerima kenyataan ini sangat tipis Bapak Ibu ya. Makanya perlu belajar gitu ya, karena butuh sekali yang namanya ada treatment ya, ada terus menerus diasah ya, agar nanti persoalan-persoalan di kehidupannya mudah teratasi. Nah, contohnya apa nih? Contohnya saat belum bisa menerima kenyataan. Contohnya apa saja? Saat dikasih saran gitu ya, udah konseling nih misalnya ya, atau bertanya gitu ya, sudah dikasih saran, itu banyak yang kemudian tapi kan, ini kan dia yang salah Bunda, tapi ini, tapi itu, banyak tapinya Bapak Ibu. Dan 3B yang saya sampaikan, bandel, bawel, banyak tanya gitu ya. Nah, akhirnya yang terjadi tidak mudah ajaib Bapak Ibu. Kenapa ini sampai terjadi adanya menyalahkan keluar, ada banyak alasan, banyak tapi, dan juga nanti seperti itu ya. Karena bawah sadarnya belum bisa menerima kenyataan. Jadi bawah sadar dari orang tersebut itu belum ada skill ya, belum ada skill untuk bisa menerima kenyataan gitu. Jadi segala problem kalau kita bisa terima ya, bisa kita terima nih Bapak Ibu ya. Lalu nanti Bapak Ibu bisa melangkah ke berikutnya itu bisa dengan mudah. Karena Bapak Ibu di sana bisa menerima kenyataan dan tidak melawan persoalan. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Jadi persoalannya itu diterima, jangan dimusuhin Bapak Ibu ya. Jangan dilawan gitu, tetapi diterima dengan sepenuh hati. Ibaratnya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin membuat sebuah kue gitu ya. Ada ini membuat kue ya. Aku ingin membuat kue gitu ya. Ingin membuat ada makanan yang lezat, yang enak gitu ya. Tetapi saat diberikan bahan bakunya ya, diberikan ada tepungnya enggak mau terima Bapak Ibu. Dan enggak mau mengolahnya.
maka yang terjadi Bapak Ibu atau kita akhirnya tidak punya kue gitu ya, tidak punya makanan. Nah, inilah Bapak Ibu contohnya. Jadi Bapak Ibu, pada saat kita memiliki ada tumbukan ya, kemudian kita ada problem, langkah yang pertama yaitu kita terima dulu, lalu diakui gitu. Diakui Bapak Ibu. Terima kasih ya Allah atas problem saya ini. Contohnya apa? Contohnya, ya misalnya persoalan dengan suami, ya. Dengan suami saya itu orangnya seperti ini. Terima kasih ya Allah, saya terima. Suami saya karakternya seperti ini, sifatnya masih seperti ini. Saya berharap ya Allah, semoga Engkau berikan ada hidayah, kebaikan darimu. Kemudian istri juga iya, istri saya memang kayak gini, diterima dulu ya yang bawa bapak ya. Kemudian yang ketiga, contoh bisnis yang sekarang belum berkembang Bapak Ibu, omset menurun, terima Bapak Ibu, terima. Jangan salahkan karyawan, jangan salahkan mungkin yang ini ya marketingnya gitu ya. Kemudian yang pasang promonya, enggak usah disalahkan. Terima dulu, oh iya bisnis saya sekarang ini masih turun omsetnya. Saya terima ya Allah. Semoga nanti Engkau segera berikan jalan keluar yang terbaik. Jadi diterima dulu, bersahabat dulu dengan keadaan yang tidak mudah itu. Contoh lagi yang keempat apa nih Bapak Ibu? Income saya sekarang ini seperti ini, terima dulu Bapak Ibu, diterima ya. Tadi adalah pendapatannya masih turun bisnisnya, kemudian income juga keadaan yang tidak mudah sekarang ini akhirnya apa nih, bisa jadi ikut menurun, diterima dulu Bapak Ibu. Nah ketika Bapak Ibu menerima dengan hati yang lapang, skill Bapak Ibu itu kemudian menaik ya, rasa di dalam batin Bapak Ibu menjadi lebih sejuk dan teduh. Baru nanti setelah itu melangkah diolah dengan jurus-jurus MR berikutnya gitu Bapak Ibu. Contohnya apa? Contohnya kemarin ya, saya didatangi ya seorang pendidik ya. Saya enggak sebut nama ya. Untuk contoh saja ya. Kemudian pendidik itu sering izin gitu ya, sering izin karena kegiatan-kegiatan di luar banyak ya, punya bisnis, kemudian juga punya ada kegiatan organisasi di luar gitu ya. Nah, kemudian suatu saat akhirnya mohon izin ya untuk kepala sekolah dan juga pihak di atasnya ya, mungkin apa pengawas, penilik seperti itu ya, tahu dan kemudian memberikan respon tidak baik gitu ya. Memberikan respon tidak baik, bahkan orang yang dipercaya yang memegang pembukuannya saja selama dia pergi itu juga memberikan respon yang tidak baik gitu ya. Nah saat itu dia sangat galau luar biasa, kemudian menyampaikan, Bunda saya jenuh gitu ya, Bunda saya seperti ini rasanya gitu. Lah kesini aja kan ada insan mulia gitu kan. Akhirnya datang, kemudian membersihkan, ada jendela buram dan konseling, dan kemudian saya sampaikan contoh kasus di saya gitu ya. Dan kemudian saya sampaikan bisa jadi vibrasi dari Bunda seperti ini, seperti itu. Oh iya ya, saya sampaikan jurus-jurusnya ya, dari mana rezeki untuk bisa menerima kenyataan gitu ya. Untuk bisa menerima kenyataan dan kemudian melihat ke dalam diri ya, untuk bisa menjadikan diri dia itu seperti halnya kepala sekolah, seperti halnya orang lain. Akhirnya yang terjadi, oh iya ya Bunda ya, Masya Allah ternyata kepala sekolah saya tuh orangnya baik gitu. Saya yang tidak tepat ya Bunda gitu kan. Alhamdulillah hanya 5 menit aja Bapak Ibu saya cerita persoalan saya, karena untuk bisa mematchingkan ya, kemudian saya saat itu mengambil ada langkah, saya menerima kenyataan itu sepenuh hati. Lalu setelah menerima kenyataan, saya pakai ada langkah berikutnya tuh mudah. Akhirnya beliaunya, oh iya Bunda, ya Allah ternyata ngaji insan mulia bimbingan magnet rezeki itu enak ya gitu. Kok adem ya, cepat sekali selesai. Bunda, level galonya berapa sekarang? 0 Bunda, Masya Allah, langsung pulang dengan senyum Bapak Ibu. Jadi cepat sekali Bapak Ibu. Saat kita ya bisa mendapatkan ada skill ya, skill bisa menerima kenyataan. Nah ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu praktek ya. Saat ada tumbukan kemudian berusaha untuk tegar, mentalnya dikuatkan, menerima kenyataan. Lalu yang kedua Bapak Ibu, skill yang kedua Bapak Ibu, tumbuhkan ada skill bisa bercermin dari persoalan.
Ambil cermin Bapak Ibu. Rahasianya di sini. Banyak teman-teman kita pengamal magnet rezeki yang saat ingin ajaib, kemudian tertumbuk persoalan, ternyata belum bisa bercermin dari persoalan yang terjadi. Akhirnya yang kemudian ada kejadian selanjutnya adalah komplain, menyalahkan keadaan, menyalahkan keluar, menyalahkan pihak luar, kemudian bisa jadi menyalahkan orang-orang di sekelilingnya, bisa mertuanya, bisa suaminya, istrinya, menantunya, temannya lah, dan juga ada anaknya dan lain-lain. Karena apa? Tidak bisa bercermin. Nah, pertanyaannya, ketika kita sibuk menyalahkan orang lain, diri kita apakah menjadi baik? Tentu tidak Bapak Ibu, karena pada saat ada kejadian, ada tumbukan, ya itu kan harusnya bercermin. Tetapi justru menyalahkan. Kalau menyalahkan berarti kan malah menghantam cerminnya, ya kan? Malah merusak cerminnya. Karena persoalan itu adalah cermin. Kok malahan cerminnya, ya malahan persoalannya itu menjadi banyak nih, karena apa? Disalahkan nih orang-orang lain, orang di sekitarnya, orang yang di luar dari dirinya disalahkan. Yang diibaratkan dia seperti menghancurkan cerminnya sendiri. Yang terjadi berikutnya adalah tangannya terluka karena apa? Kena kaca kan, seperti itu ya, kalau kita memakai logikanya. Maka Bapak Ibu, untuk yang terbaiknya yaitu adalah kita untuk bisa mengambil cermin. Apabila kita tidak bisa mengambil cermin, ya, kemudian kita terus menyalahkan pihak luar nih Bapak Ibu, ya. Ternyata yang kita tarik adalah keburukan, karena pada saat kita menyampaikan, memproyeksikan, ya ada keburukan, ada kesalahan, ya, kemudian menyalahkan pihak luar, tentunya tidak akan pernah selesai persoalan itu, karena apa yang diproyeksikan menjadi nasib. Ini Bapak Ibu. Skill yang kedua adalah untuk mudah bercermin. Tetapi coba ya, saat tadi ya tidak mudah bercermin, ya akhirnya yang terjadi adalah yang ditarik keburukan kembali. Kemudian kalau kita pintar bercermin, oh iya ya, ini ada cemong saya nih, salah saya di sini nih ya, saya keegoan gitu kan. Seperti tadi ya, ada seorang pendidik itu tadi ya, mohon izinnya ya, seorang ibu tadi yang kemudian setelah menerima keadaan gitu ya, lalu selanjutnya coba bunda lihat gitu kan, oh iya ya kayak gitu ya, betapa egonya saya ya gitu, bercermin di sana. Oh iya, cemong saya di sini. Coba bunda pernah enggak mendoakan beliau? Bunda pernah enggak ngirimin dia Al-Fatihah? Bunda pernah enggak ngasih hadiah? Mohon izin ya gitu. Jadi akhirnya oh iya ya saya kurang ya, oh iya saya kurang ya gitu. Nah, pada saat sudah tahu ada cermin seperti itu ya, kemudian kejadian buruk ya yang sebenarnya terjadi itu adalah yang menarik dirinya sendiri, dia sadar gitu ya. Oh ternyata kejadian buruk ini saya sendiri nih yang menyebabkan. Nah, nasib sekarang ini kita apa nih Bapak Ibu? Ya, itu adalah hasil pancaran dari adanya pikiran kita di masa lalu. Nah, makanya Bapak Ibu, kalau kita ingin di masa depan itu baik, pancarkan sekarang ini, lakukan hal-hal yang terbaik untuk saat ini Bapak Ibu. Kalau misalnya kita ingin nasib kita yang besok ini adalah nasibnya bahagia, nasibnya mulia, nasibnya sukses, makanya Bapak Ibu sekarang ini nih lakukan hal-hal kebaikan. Plus 6 Bapak Ibu. Hal-hal yang di dalamnya ada penuh dengan kebaikan. Pancarkan hal-hal yang baik sekarang ini. Jadi bila sekarang ini ada kejadian tidak baik, ya contohnya apa nih? Pasangan hidup kita. Kok masih tidak baik ya sama kita? Berarti pancaran masa lalu kita itu tidak baik. Nah, contoh kejadian adalah gini Bapak Ibu, ya. Ada seseorang, ya, seorang wanita juga, ada yang ngotot gitu ya. Bunda, suamiku tuh seperti ini, Bunda, selingkuh dan lain-lain gitu ya. Ndak ada di sini, ndak. Kalau di sini suaminya soleh semua, setia semua gitu ya. Nah, pada saat itu saya tanyakan, gitu ya. Jadi di sini saya bukan membela suaminya gitu, bukan ya, tetapi saya tanyakan, kenapa Anda layak diselingkuhin gitu ya. Bila Anda baik ya tentu tidak layak untuk diselingkuhin. Ternyata usut punya usut bagaimana Bapak Ibu setelah digali.
ternyata tinggalnya itu sudah tidak bareng lagi, ya. Saling tinggi garis kebenaran nih, ya. Nggak ada yang mau mengalah, gitu ya. Nggak mau mengalah, bahkan pisah ranjang sudah sampai 6 bulan. Ya pantas saja kan, ya. Bapak-bapak dianggurin 6 bulan. Gimana Bunda Yuni, gitu kan. Akhirnya pikirannya berselancar, fata morgana. Yang terjadi akhirnya ada perselingkuhan. Ini hati-hati yang ibu-ibu, jangan dianggurin bapak-bapaknya. Gitu ya. Nanti pikirannya berselancar Bapak Ibu. Karena sekarang ini ada HP nih Bapak Ibu ya. Gampang sekali nih mau berselancar, mudah sekali gitu ya. Kalau dianggurin bisa mudah sekali ke lain hati Bapak Ibu. Nah setelah bercermin ini ya, si ibu ini bercermin, hatinya kemudian melunak, memperbaiki diri, turun garis kebenaran, dan kemudian berusaha untuk bisa menyatu dalam satu rumah. Tiap hari sampaikan kalimat sayang ya, berusaha untuk ada gerakan cium kening, cium tangan ya, minta izin dipeluk sehari sekali minim tuh Bunda Yuni, aku dipeluk Thomas gitu. Minta dipeluk ya, biar ada cas baterai kasih gitu ya. Nah, pada saat terapi itu, suara Bunda Susan keren. Kerennya gimana Bunda Dian? Jeplak-jeplak ya Bunda ya. Semangat, mantap, mantap. Suaranya mantap ini ya, energi tahajud nih Bapak Ibu. Mohon maaf ya, mohon maaf. Bunda kalau suara saya terlalu keras, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena kemarin katanya suaranya kecil, jadi ini saya besarin suaranya. Kira-kira enak enggak Bunda Yuni suaranya? Oh enak ya. Nah itu tadi ya Bapak Ibu ya, treatmentnya nih ya. Untuk suami istri yang belum juga harmonis nih Bapak Ibu, coba perbaiki diri, turun garis kebenaran. Tiap hari sampaikan kalimat sayang, sayang, sayang. Beb, beb, gitu ya. Beb, beb. Suaranya full energinya. Benar Bunda Mayana ya. Full energinya nih Bunda Mayana ya. Energi Al-Waqiah. Gitu ya. Kemudian apalagi nih? Cium kening, cium tangan. Jangan lupa Bapak Ibu. Setiap habis sholat berjamaah dengan suami, Mas. Hajar aswad Mas. Mas mana tangannya Mas? Hajar aswadku nih Mas. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi saling nih, ada terapi cium kening, cium tangan gitu ya. Kemudian pelukan nih ya. Pelukan walaupun suaranya keren. Pelukan nih walaupun sehari sekali gitu ya. Terapi coba Bapak Ibu lakukan 7 hari. 7 hari nih Bapak Ibu, enggak usah satu bulan, enggak usah. 7 hari saja. Ternyata Bapak Ibu, setelah itu dilakukan berasa 5 menit persoalan itu selesai. Akur lagi Bapak Ibu. Orang tersebut mesra lagi, harmonis lagi. Enggak jadi yang adanya pisah ranjang, enggak ada yang terjadi pisah rumah Bapak Ibu. Udah menyatu, keren banget. Nah inilah, jelas Bunda ya keren. Nah inilah Bapak Ibu ya, skill bercermin ajaib dipraktekkan Bapak Ibu. Diolah langkah berikutnya, celing, mudah, ajaib, selesai Bapak Ibu. Nggak pakai lama, GPL nggak pakai lama Bapak Ibu. Cepat sekali selesai. Lalu skill yang ketiga Bapak Ibu ya, skill untuk menikmati persoalan. Nah ini banyak orang yang juga skill ini nggak mudah nih Bapak Ibu. Bunda pahit kok saya nikmati gitu kan ya. Persoalan yang pahit itu untuk dinikmati, coba Bapak Ibu. Kayak apa rasanya Bunda Yuni ya? Ditipu tapi kemudian keren gitu ya. Dinikmati gitu ya. Nggak ada keluhan, nggak ada ngomongin persoalannya. Udah, keren aja. Dihianatin juga dinikmatin. Dihina apalagi ya udahlah gitu kan. Ya mungkin kali saya kayak gitu. Ya udah untuk mengurangi dosa gitu ya. Bukan berarti dosa kita kesana ndak ya, tapi mengurangi aja. Allah yang ngurangin gitu ya. Alhamdulillah sudah terdengar. Oh ya, terdengar ya Bunda Dian ya. Kemudian rasa sakit itu ya, Bapak Ibu kan punya rasa sakit nih saat dihina ya. Jangan dilawan Bapak Ibu, nikmatin gitu. Jangan dilawan. Ya gitu. Jangan
wah ya jangan ya. Wah dia menghina saya, ya aku sakit jangan ya, itu penyakit wah ya. Tapi dinikmatin, alhamdulillah ya Allah, Engkau masih berikan hal seperti ini untuk mentalku menjadi menguat. Terima kasih ya Allah, bahwa kebencian orang lain, hinaan orang lain itu akan menjadikan saya lebih bijak lagi, untuk menjadikan saya lebih ajaib lagi. Dinikmatin Bapak Ibu ya. Nah, nikmatin ya, rasakan sampai masuk ke bawah sadar ya. Tentunya Bapak Ibu, keahlian ini, skill ini ya, tentunya itu tidak bisa sendirian Bapak Ibu. Bapak Ibu harus bersama Allah di dalamnya, yaitu dengan adanya dibius amalan-amalan langitan, riyadhah seperti ini Bapak Ibu. Ikuti, jalankan dengan sungguh-sungguh. Karena saat Bapak Ibu menikmati persoalan ya, enggak melawan persoalan, berarti kan bersahabat nih, menikmati persoalan. Itu enggak bisa Bapak Ibu dengan tangan kosong, dengan badan sendiri aja enggak bisa Bapak Ibu. Harus dengan ada Allah di dalamnya. Makanya Bapak Ibu harus suntek nih ya, harus dibius dengan amalan riyadhah. Bapak Ibu ikutin, jalankan dengan sungguh-sungguh. Nanti rasa persoalannya akhirnya bisa diolah Bapak Ibu ya, menjadi energi brilian. Lama-kelamaan Bapak Ibu hanyut perasaannya, hanyut nih, hanyutnya bagus Bapak Ibu. Hanyutnya menjadi damai ya. Dari damai itu akhirnya muncul ada energi brilian dan mudah ajaib. Solusi tiba-tiba nampak di depan mata Bapak Ibu. Allah itu yang hadirkan Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu menjadi orang yang sabar dan orang yang syukur. Nah itu Bapak Ibu hadiahnya. Pada saat Bapak Ibu ada ditampakkan solusi-solusinya, contohnya apa saja? Contoh, nikmatin, banyak yang menghina, nikmatin bener. Bener Bunda ya. Jadi dinikmatin aja ya. Pada saat ada yang menghina, nikmatin. Nanti Bapak Ibu enggak pakai lama Bapak Ibu, nanti akan bermunculan keajaiban-keajaiban. Bagi yang pembisnis ya, nanti akan dimunculkan ada peluang-peluang usaha Bapak Ibu. Dengan mudahnya penjualan Bapak Ibu, dengan datang tiba-tiba itu ada keajaiban ya. Bisa meroket penjualannya, tiba-tiba lancar aja yang terjadi gitu kan. Kemudian yang masih punya amanah, tiba-tiba ada amanah 300 juta, 800 juta, lunas dengan seketika Bapak Ibu. Karena apa? Bapak Ibu sudah membelinya. Dengan apa? Dengan kesabaran itu tadi, menerima ya, menerima dan menikmati gitu. Coba sih seperti apa pahitnya kok dinikmati. Allah kan akhirnya sayang Bapak Ibu. Nah, kenapa ajaib mudah sekali terjadi dengan skill menikmati persoalan? Ini penjelasannya Bapak Ibu. Saat ditipu, contohnya ya, saat ditipu nih keuangannya ya, ada join usaha gitu ya, tiba-tiba uangnya dibawa lari. Dia wow keren gitu kan, wow keren. Naudzubillah, tidak terjadi pada kita ya, tapi ini adalah contoh ya. Saat ditipu misalnya uangnya dibawa lari ya, kemudian wow keren, tenang nih hatinya ya. Kemudian nikmati ya, nikmati seperti halnya di sana Bapak Ibu ndak melawan persoalan ya, dinikmatin betul-betul, dihayati ya, diterima selapang dada, dinikmati. Ada kesedihan itu, ada kepahitan itu, sudah dinikmati di sana. Akhirnya muncul ada rasa damai. Kekuatan Bapak Ibu nanti menjadi lebih powerful Bapak Ibu. Karena situasi terendah Bapak Ibu bersyukur. Di sanalah energi Bapak Ibu menaik dengan cukup signifikan. Pada saat Bapak Ibu energinya menaik, vibrasinya tinggi Bapak Ibu, yang ditarik adalah rezeki yang mulia. Yang ketarik adalah energi yang keberlimpahan Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu vibrasinya menaik, yang terjadi keberuntungan dan keajaiban berdatangan. Tapi sebaliknya coba, kalau Bapak Ibu ditipu kemudian responnya marah-marah, yang ketarik adalah energi toksit. Ingat ya Bapak Ibu ya, pancaran kita itu akan menjadi nasib kita. Saat kemudian kita marah-marah menyalahkan orangnya, yang terjadi kesalahan-kesalahan berikutnya menghampiri diri kita Bapak Ibu. Diri Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu harus tahu nih, energi itu akan menarik energi yang sejenis gitu Bapak Ibu. Makanya di sini kita untuk bisa menerima kenyataan agar
bisa menyejuk hati kita. Yang terjadi nanti yang ditarik adalah keberlimpahan, ya. Bukan kemudian adanya bisnis yang kemudian tidak maju, pertengkaran keluarga. Karena apa? Karena marah-marah, ya. Marah-marah saat ada ditipu. Nah, kemudian apa saja nih yang ditarik? Ada pertengkaran keluarga terjadi, anak tidak mudah dinasehati. Bisa jadi kena tipu lagi Bapak Ibu, ya. Yang merugi diri kita lagi. Karena apa? Tarikan dari pancaran pikiran kita itu kita lakukan sendiri, tidak baik. Nah, ada pilihan yang terbaik untuk kita, yaitu untuk kita pancarkan yang baik-baik saja dengan cara kita bisa menikmatinya, dinikmati Bapak Ibu. Hinaan itu dinikmati, kemudian juga mungkin ada ditipu dinikmati gitu kan, persoalannya dinikmati bagaimanapun pahitnya, ya. Kemudian skill yang keempat, nah skill merubah kata. Catat Bapak Ibu, kata atau lisan kita, ya, adalah juga kata batin kita. Kita rubah dengan kata-kata yang baik. Karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, itu akan terpancar setiap saat dan kemudian tertarik seperti apa yang kita ucapkan. Jadi saat kita mengalami ada kegagalan, contoh ya, gagal dalam bisnis, saya ngomongnya tidak disiplin ya biar mudah nih, ada belum sukses ya, kemudian ingin bangkit lagi. Kadang Bapak Ibu dalam melangkah ingin bangkit lagi, di pikiran muncul bayangan-bayangan. Bayangannya apa? Janu-janu, jangan-jangan gitu kan. Udah ragu kembali nih Bapak Ibu bayangannya. Jangan-jangan nanti saya gagal lagi gitu kan. Gagal lagi, gagal maning. Gagal maning ya Bunda Yuni ya. Ayo kita rubah Bapak Ibu. Jangan mengatakan jangan-jangan saya gagal. Jangan. Rubah dengan kata seperti ini Bapak Ibu. Dirubah. Bagaimana kalau saya berhasil dan sukses gitu. Berhasil lagi dan sukses selalu. Ajaib setiap saat. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita berani untuk merubah kata yang keluar. Jangan-jangan gagal lagi nih. Jangan-jangan gagal lagi. Jangan Bapak Ibu. Tetapi saya sukses lagi nih. Jangan-jangan saya sukses nih. Sukses nih saya. Sukses nih. Berhasil nih saya. Kayak gitu Bapak Ibu. Tanamkan betul-betul ya terus-menerus sampai di bawah sadar kita. Hingga menjadi wiridan Bapak Ibu. Sukses, 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 mulia, kaya, dan berkah. Sukses, 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 sehat, mulia, kaya, dan berkah. Terus seperti itu Bapak Ibu. Menjadi pancaran Bapak Ibu setiap harinya seperti itu. Ucapannya menjadi seperti itu. Dan nasibnya pun berasa 5 menit berubah Bapak Ibu. Menjadi sehat, sukses, mulia, kaya, dan berkah. Seling, tidak lama Bapak Ibu. Mudah sukses, kemudian mudah juga Bapak Ibu ajaib ada di tangan. Nah inilah Bapak Ibu, ada 4 skill ya, 4 skill yang Bapak Ibu bisa miliki. Kemudian Bapak Ibu bisa menguat mentalnya atau wilayah kuantumnya Bapak Ibu menjadi mudah sekali mewujudkan LOP yang Bapak Ibu langitkan. Nanti Bapak Ibu berapapun persoalannya, apapun kondisinya yang tidak nyaman, masalahnya apa saja, persoalannya apa saja, berasa 5 menit saja mudah selesai dan ajaib. Semoga mencerahkan Bapak Ibu ya apa yang saya terangkan di malam hari ini ya. Bismillah Bapak Ibu yang belum paham ya, karena mungkin saya kecepatan bicaranya gitu ya. Nanti ada rekamannya Bapak Ibu ya. Karena ini waktunya kita kejar-kejaran ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu saya harapkan nanti bisa tahajud ya, kemudian bisa bangun lebih gasik ya, kemudian ada tubuh yang lebih segar lagi. Jadi kita untuk bisa selesai lebih awal ya. Ada 4 langkah, 4 skill ya Bapak Ibu untuk insya Allah paham. Wah keren Bunda Rukmah, langsung paham nih Bunda Rukmah ya. Insya Allah nih membantu ya Bunda Rukmah ya, persoalan-persoalan yang terjadi di Bapak Ibu juga. Akhirnya Bapak Ibu mudah sekali menjadi pribadi yang selesai.
selesai dengan persoalannya, selesai dengan diri sendiri, akhirnya mudah sekali melesat Bapak Ibu menuju ke pulau keajaiban. Demikian penjelasan dari saya, 4 skill yang menyebabkan Bapak Ibu mudah sekali selesai di dalam apapun persoalan kehidupan di Bapak Ibu semua. Saya ingin Bapak Ibu mudah sekali ajaib dan tetap stay ada di grup privat RFFLOP. Ajak-ajak ya Bapak Ibu sebanyak-banyaknya teman-teman ya. Insya Allah Bapak Ibu akan semakin ajaib saat Bapak Ibu mau mengalirkan kabar gembira ini. Alhamdulillah, ilmunya keren Bunda. Ya, ini adalah sepil-sepil ya sebenarnya dari jurus-jurus magnet rezeki yang saya ungkapkan dengan ada bahasa-bahasa lain. Yang tentunya akhirnya bisa membuka ruang-ruang bawah sadar kita menjadi mudah paham. Oh iya ya ini celing kayak gitu kan. Oh iya ya ini gitu kan, ketemu gitu ya. Yang terjadi Bapak Ibu mudah sekali paham dan mudah sekali prakteknya, akhirnya mudah ajaib. Yang masih ada persoalan hutang cepat sekali lunas ya, gamblang Bunda celing. Wah Masya Allah Bunda Mayana keren sekali ya, makin ajaib Bunda Mayana. Besok ya semakin kencang nih siar ininya ya, miskinnya ya, dengan ada leverage ini Bunda, leverage ada kumpulan Bunda ya, teman-teman Bunda ya, kemudian Bunda Mayana punya value nih, value-nya adalah senang marketing ya, senang dengan hal kecantikan, senang menolong orang, nanti dikalikan dengan adanya leverage ya, leverage untuk kita semua adalah teman-teman. Ilmu yang ada di sini juga leverage Bapak Ibu. Sedekah besok hari yang kita lakukan itu juga leverage Bapak Ibu. Yakin akan diganti Bapak Ibu. Benar, diganti dengan berlipat-lipat. Coba Bapak Ibu amati, coba Bapak Ibu rasakan. Diganti benar-benar oleh Allah. Akhirnya Bapak Ibu suka sekali untuk bisa berbagi dengan sesamanya. Ya, demikian Bapak Ibu, besok praktek ya, ada sedekah Jumat ya. Insya Allah besok juga ada dari ini Bunda Pita 110 ya, kemarin kan sudah saya bagikan sekitar 70 ya di Insan Mulia, kemudian di seluruh ada Pekalongan dan Batang, kemudian sisanya saya berikan kepada takmir masjid ya, dan juga ada orang-orang di sekeliling sini yang belum kebagian, seperti itu ya. Insya Allah tetap ada 110 sampai 120 MR box untuk saya share ya ke masyarakat sekitarnya agar merasakan juga di samping ilmu-ilmu magnet rezeki juga ada rasa nikmat ya, makanan yang dari MR Box sajikan ya, terutama adalah dari donasi-donasi Bapak Ibu dan kita semua ya. Alhamdulillahirabbil alamin.